terlalu memaksakan bahwa ada food estate untuk jagung, gitu juga kerom, ya kan? Itu juga kerom untuk daerah jagung gitu. Iya. Sama ini kejadiannya. Akhirnya kan dengan tanah yang tidak cocok itu akhirnya ya produktivitasnya kurang bagus lah. Walaupun memang ada hasilnya gitu kan, tapi tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini jujur aja ya, food estate ini tidak ada dasar hukum yang kuat. Oke Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita kedatangan tamu anak-anak muda nih, yang fresh untuk ngomongin ekonomi. Nggak lagi-lagi politik, tapi ekonomi. Dan sama pendamping host Mas Siradat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari ekonom muda lah, bisa disebut gitu, sama mahasiswa S2 yang sedang tesis. Oke, kita perkenalkan Mas Huda dan Mas Yuda. Gimana kabarnya, Mas? Kenalan ya? Iya. Nama siapa itu? Nama asli mau samaran boleh? Samaran aja. Karena masih nama asli Adi Nugroho, tapi biasa dipanggil Yuda. Dan kebetulan saya sedang menyusun tesis yang ya judulnya lumayan menarik sih buat saya, karena tentang ketahanan pangan. Ya memang dosen sendiri mengatakan bahwa ini sangat menarik karena mahasiswa di S2 UNAS tuh sampai saat ini belum ada yang angkat tentang itu. Semoga ini menarik juga buat seterusnya aja. Iya. Mas, gimana Mas? Ini kesibukan apa nih? Ya, bro, Mas, ya memang saya disebut ya peneliti indeks gitu aja. Iya. Kalau ekonom itu kan udah makomnya udah beda ya. Kait ya. Mungkin bang kita Pak Faisal Basri kan, atau mentu kita itu ekonom gitu ya. Tapi kalau yang buat muda-muda nih kayak kita nih ya peneliti aja. Peneliti lah. Masih meneliti aja dulu ya. Iya. Oke, kita mau nanya gregetan ini soal program yang akan berdampak dengan masyarakat luas. Kebijakan ketahanan pangan food estate ya. Masa depan kita itu ya dengan tantangan global ini, nggak ketidakpastian, ini juga akan pengaruh terhadap masyarakat luas. Saya mau nanya dulu sama Mas Huda, apa sih Mas manfaat ketahanan program food estate ini terhadap masyarakat? Iya, Mas. Jadi kayak gini. Ini kan kita memang menghadapi ketidakpastian global pertama, kemudian kita juga tengah menghadapi sistem restriksi sebenarnya. Di perdagangan internasional ini kan nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita menghadapi beberapa negara itu memproteksi dirinya. Jadi mereka mementingkan untuk ya Indian first, American first dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan beberapa negara tidak mau membagi untuk komunitasnya untuk negara lain. Dan ini sebenarnya sudah terjadi ketika ada perang dagang antara China sama AS gitu kan. Nah, tapi di tahun ini itu ada ya bisa kita bilang ancaman pangan juga El Nino.
yang itu menyebabkan salah satu produsen beras global, India, itu menutup perdagangannya. Nah, mereka melihat bahwa ini ketahanan pangan nasional itu harus dijaga gitu. Alias kalau kita bisa bilang ya ini bukan cuma bagaimana mereka mendapatkan beras saja, tapi harga, kemudian juga akses untuk mendapatkan beras itu juga dipikirkan dalam ketahanan pangan secara nasional. Jadi memang strategi ketahanan nasional ini bisa dibilang tengah naik dalam beberapa tahun terakhir gitu. Itu ditunjukkan oleh ya negara-negara ini memproteksi diri sama seperti India. Nah, Indonesia itu sebenarnya sudah mempunyai beberapa program sebelumnya yang bisa dibilang sebagai program ketahanan pangan. Bukan kita bicara mengenai pembukaan lahan baru dan sebagainya. Nah, tapi kita juga punya program ketahanan pangan yang itu juga mendukung ya sistem atau indeks kerawanan pangan nasional kita. Nah, salah satunya subsidi pupuk misalkan. Subsidi pupuk itu kan salah satu program yang dia untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian kita gitu. Nah, jadi kita tidak bisa mengklaim satu program untuk ketahanan pangan nasional, tapi kita mencoba melihat program ini sudah banyak dilakukan dan itu tujuannya adalah ketahanan pangan nasional. Ini tadi yang disampaikan Mas Yuda tadi bahwa sebelumnya itu kita sudah punya ada program-program untuk yang sebenarnya tujuannya untuk ketahanan pangan. Tapi kan misalkan di zaman Orde Baru kan terkenal Indonesia itu dengan yang namanya swasembada pangan di sektor beras misalnya. Sampai kita membantu Vietnam, kita membantu negara-negara tetangga Thailand, negara-negara ASEAN yang lainnya. Itu sangat menghormati kita karena kita punya kelebihan logistik ya dalam hal ini sektor pangan. Nah, kalau menurut Mas berdua nih, ini sebenarnya ini kan food state ini kan yang sekarang kan lagi di periode sekarang lagi ada gencar-gencar nih membangun. Nah, apakah ini sesuatu yang sudah terplanning sebelumnya atau memang karena keterdesikan tadi yang misalkan Mas sudah sampaikan bahwa antara Amerika food terus India food dan sebagainya itu kemudian berpengaruh kita loh kita lahan kita masih banyak nih, kenapa kita kok nggak bangun untuk di ketahanan pangan kita yang agak terprogram atau terencana dengan baik. Nah, ini kan kesannya idealnya dalam sebuah perencanaan strategi pangan nasional itu dimulainya harus gimana sih? Apakah tahapannya di Bappenas harus memasukkan duluan ataukah ya seperti yang kita terkenal yang namanya musrembang misalnya? Apakah di setiap daerah itu sudah harus memasukkan poin-poin tentang ketahanan pangan lokal sampai menjadi ketahanan pangan nasional? Ataukah tiba-tiba musim kelaparan baru kita cari lahan baru untuk menanam gitu? Gimana Mas? Dua-dua lah. Apalagi yang lagi tesis. Anggap aja ujian tesis ya. Saya melihat saya mengambil contoh seperti di salah satu kabupaten ada di Buntok. Buntok itu masuk ke provinsi Kalimantan Tengah. Kalau dibilang keterdesakan iya, karena saya melihat mungkin kita nih melihat negara seperti tadi abang kita bilang India, Amerika sudah menyiapkan ketahanan pangan mereka jauh-jauh hari untuk meminimalisir namanya hal yang tidak diinginkan. Kita baru memulai. Sebenarnya ada beberapa kabupaten kota itu di Indonesia sudah mengajukan ketahanan pangan ke Bappenas untuk direalisasi. Entah kenapa memang birokrasi di daerah itu banyak yang memakai mekanisme lewat pintu A, pintu B, pintu C, sehingga ketahanan pangan yang mau digencarkan oleh presiden yang lalu itu pun tertunda. Nah sekarang sebagai test case-nya kemarin dicoba di Palangkaraya, ternyata begitu berjalan daerah lain mengantri. Kenapa? Jadi ada bahasa saya melihat bahwa tidak semua orang membutuhkan beras harus lari ke Jawa Barat. Kenapa tidak dibuat di Papua, Kalimantan, Sulawesi? Jadi semua sudah ada lumbung untuk penyediaan kita untuk 20 tahun ke depan. Nah program ini kan memang
waktu zaman Soeharto itu pernah dibuat seperti itu, mau diulang lagi seperti itu. Tapi memang kendala di daerah itu tidak semudah apa yang kita harapkan. Apalagi pemerintah pusat tidak bisa langsung mengintervensi untuk hal ini karena wewenang kebijakan itu kan ada di pemerintah. Itu saya lihat. Sudah gimana? Jadi kan Iya. Nah kelihatan saya lihat semacam cepat-cepat gitu, ada keterdesakan yang memang ya harus dilaksanakan, tiba-tiba babat semua lahan gitu loh. Ya takutnya mantap juga. Nah, iya, ini kan urusan perut bos ini. Kalau urusan perut soalnya gitu. Ya, gimana Mas? Silakan. saya nggak mengatakan makrak ya, mengatakan baik. Iya, maksudnya gitu. Takut. Ya, karena gini, sebenarnya kan pembukaan kan ekstensifikasi lahan ya. Iya. Jadi ada pembukaan lahan baru untuk pertanian. Yes. Soeharto, SBY, dan Jokowi mempunyai program yang hampir serupa. Soeharto nggak ada hasilnya sampai sekarang. Iya. Cuma 1-2 tahun swasembada, lainnya nggak ada. Iya. SBY mana? Nggak ada hasilnya. SBY dulu pernah swasembada. SBY kita swasembada pangan iklannya, saya masih ingat gitu kan. Pakai padi. Iya, saya ingat di tengah pun. Nggak salah pakai padi gitu kan. Tapi ya itu akhirnya euforia semata. Nah, kedua program yang dijalankan SBY maupun Soeharto itu gagal. Iya. Dan itu tidak dijadikan pembelajaran bagi pemerintahan Jokowi saat ini untuk melihat apakah kebijakan pembukaan lahan baru, kalau nggak tahu periode kemarin kan ada 1 juta lahan sawah baru ya totalnya. Iya. Nah, itu juga nggak ada realisasinya. Terus kemudian ada untuk gambut ditanamin untuk padi gitu kan. Nah, pas zaman Soeharto juga sama, gambut juga ya. Dan itu gagal juga gitu. Jadi pemerintah ini nampaknya tidak melihat sebuah masa lalu sebagai pembelajaran. Jadi ya mereka punya janji, mereka mau membuka lahan di lahan gambut, mereka merealisasikan tanpa ada kajian lebih dalam. Nah, untuk food estate ini juga, kalau tadi kita merujuk ke food estate ya, itu kalau kita lihat minimnya dari kearifan lokal yang dia masuk ke program tersebut. Oh, partisipasi gitu ya. Bukan cuma partisipasi ya. Jadi kita melihat masyarakat kita kan susah ya untuk menanam bawang putih ya. Terus kemudian Sumatera Utara itu dia biasa tanam padi, mereka dipaksa untuk lu harus tanam bawang putih gitu. Iya. Nah, akhirnya kemampuan yang mereka miliki untuk menanam padi dipaksakan untuk menanam bawang putih, akhirnya mereka nggak sustain. Iya. Nah, begitu juga dengan tempat-tempat food estate lainnya yang mempunyai masalah yang sama. Kan kalau kita lihat untuk pertanian yang maju di bidang padi itu kan Jawa. Iya. Nah, mereka mau dibawa ke Belu, NTT, Sumba. Nah, ketika mereka bawa ke Belu, mereka mendatangkan tenaga kerja, mendatangkan alat-alatnya dari Jawa semua. Ketika kita di sana ngobrol gitu kan, tim dari Bappenas ngobrol, dan saya ikut di tim evaluasi di Bappenas, itu ada kecenderungan bahwa program ini nggak sustain. Jadi ketika sudah diolah terus kemudian menghasilkan, tidak ada transfer knowledge ke masyarakat lokal, karena masyarakat lokal itu dipaksakan untuk menanam dengan cara petani Jawa. Itu jauh berbeda, dan hasilnya kalau kita lihat ya beberapa program food estate yang tadinya itu ada, oh nih program food estate ada lahannya gitu, sekarang udah nggak ada lagi. Tapi gini, gue mencoba untuk pro ya, mau menanam nih ya, memanen itu kan ada masa gagalnya dan susah nih, sulit ya. Tapi untuk tingkat maksudnya yang menurut lo ya, sebagai yang pernah terjun di lapangan, itu gimana sih untuk ada nggak sih peninjauan terhadap tanah yang untuk dipanen itu? Ya, kebetulan pas saya sempat berguru lah di kantor staf presiden, kita
ada tim yang berangkat ke sana. Saya sendiri nggak berangkat ke Papua. Di Papua itu, di Karong itu, dia tanahnya tuh liat dan memang tidak cocok ditanamin jagung sebenarnya. Tapi karena pemerintah Pak Jokowi ini terlalu memaksakan bahwa ada food estate untuk jagung, itu juga Kerong. Itu juga Kerong untuk daerah jagung gitu. Iya. Sama ini kejadiannya. Akhirnya kan dengan tanah yang tidak cocok itu akhirnya ya produktivitasnya kurang bagus lah. Walaupun memang ada hasilnya gitu kan, tapi tidak sesuai yang diharapkan gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini jujur aja ya, food estate ini tidak ada dasar hukum yang kuat. Tidak ada peraturan pemerintah yang menyebutkan ada program food estate. Dia cuma ada disebutkan dalam RPJMN untuk Bappenas, itu ada mature project. Salah satunya itu adalah ada project kan ada banyak ya, ada digitalisasi dan sebagainya. Salah satunya adalah si food estate ini, tanpa ada ya, peraturan yang kuat lah sebenarnya. Berarti dia tidak menempel pada satu kementerian. Kan kita tahu bersama bahwa yang namanya urusan pangan kan pasti Kementerian Pertanian misalnya dan perkebunan ya. Nah, berarti dia ibaratnya tadi kalau bahasa awal saya bahwa ini ada sesuatu yang keterdesakan gitu ya. Kemudian tiba-tiba saat tiba akal program itu muncul, bisa bahasa kasar seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang paling prinsip itu yang tadi misalnya kasus yang tadi di daerah Papua ya, misalkan Buntok, Kalimantan Buntok Tengah. ya. Yang idealnya rumus tanahnya mungkin cocok tanaman lain, dipaksakan jagung misalnya. Nah, apakah ini Bappenas ataupun lembaga-lembaga lain yang tidak meriset duluan atau referensi daerah misalkan Bapedanya tidak menyuplai data atau seperti apa tuh? Ya mungkin kalau saya melihat begini sebenarnya Bang. Food estate saya ngambil salah satu di Kabupaten Sumbawa Barat ini sebagai contoh. Ya. Ketika dia mengajukan untuk membuat food estate di situ, tidak ada nama ketua wakil dari pemerintah pusat untuk mensurvei. Tiba-tiba datang, oh ini cocok untuk dibangun namanya waktu itu singkong, tapioka. Oke. Tapi kalau di sana tanah yang cocok itu seperti abang bilang tadi jagung. Makanya kalau di Sumbawa itu dari gunung atas, gunung Mantar ke bawah itu isinya jagung. Jagung semua. Karena jagung ya. Sudah dicoba waktu itu 3 bulan singkong ternyata nggak bisa. Dicoba lagi kedua bulan 3 bulan pertama berarti 6 bulan tidak bisa. Akhirnya cocok jagung. Nah sampai saat ini jagung kami itu ya terbaik kalau dibilang. Akhirnya karena itu nama sifatnya adalah kayak semacam harus kerja cepat. Tapi kalau tidak ada pengawasan yang baik juga ya nggak berlanjut sampai sekarang. Akhirnya kembali lagi ke masyarakat yang dikontrol oleh pemerintah daerah dan pengelola di sana. Tapi saya curiga begini, ya, pemerintah itu mendefinisikan food state ini ataupun ketahanan pangan ini itu hanya dalam satu perspektif produk aja. Misalkan beras doang gitu loh. Ya. Jadi penyeragaman gitu. Padahal kan Indonesia ini kan kaya. Kita punya kekayaan pangan lokal banyak. Ya, kita ambil contoh misalkan di kepulauan wilayah timur, misalkan kalau Maluku ada sagu dan sebagainya. Tapi kemudian itu tidak diprotek. Misalkan kalau jagung ya mungkin teman-teman di Nusa Tenggara banyak yang juga konsumsi kan. Jagung gitu. ya. Tapi kan di daerah timur hanya 2 dia. Kalau bukan beras pasti sagu, kalau enggak umbi-umbian. Nah, itu yang Nah, pemerintah kita apakah mereka, saya pikir mereka tidak salah melihat lah. Jangan sampai penyeragaman itulah yang selama ini kita lawan agar menyesuaikan sesuai dengan potensi daerah. Pangan lokal itu yang mungkin tadi Mas Uday sampaikan tadi bahwa pemerintah lokal ataupun daerah itu bisa masuk dalam agenda ketahanan pangan nasional gitu ya. Tidak dipahami orang hanya bahwa pangan itu hanya beras stok, bukan gitu, tapi variabel-variabel yang lain gitu. Kata Mas. Ya. Jadi gini, lucu juga ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai pertemuan produk lokasi food estate ini.
ini memang dalam ranahnya kan di Kementan. Nah, ada satu kisah gitu kan. Ada satu menteri datang ke Sumba gitu. Ya, Sumba Barat kemarin. Melihat lapangan yang luas gitu kan. Kita yang luas tanpa ada kajian, tanpa ada tanya ini seperti apa, ini butuhnya apa, begini langsung food estate produk A. Dia nggak tahu apa-apa biasa itu. Hanya itu gitu. Simsalabim. Dan itu bukan cuma terjadi di satu proyek lokus kita semua, satu wilayah gitu ya. tapi di hampir semuanya juga mengalami hal yang serupa. Nah, masalahnya adalah kita ada satu project food estate di mana mereka memaksa untuk memindahkan atau mengganti tanaman lokal itu dengan tanaman yang dihendaki oleh pemerintah pusat. Alasannya demi ketahanan nasional. Jadi kuk padi di daerah timur, akhirnya mereka nggak menanam tanaman lokal lagi, tapi menanam tanaman yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Tanah sudah diubah jadi sesuai nama ini, gagal, tapi akhirnya yang terjadi adalah tanaman lokal yang biasa dikonsumsi oleh penduduk sekitar itu tidak dapat diproduksi lagi. Akhirnya kita melihat banyak kasus-kasus kelaparan dan sebagainya, gizi buruk, dan itu impact dari tadi mungkin bukan cuma tidak ada partisipasinya, tapi keinginan pemerintah ini kan sebenarnya kan melihat ya ini ketahanan pangan nasional, beras itu harus disuplai dari dalam negeri. Padahal kan juga kita melihat mungkin daerah timur nggak perlu beras banget, ya kan kita jadi sebaiknya kan, mungkin punya sagu untuk sagu, pisang, sagu, tapi nggak makan beras nggak kenyang biasanya, makan nasi ya, harus nambah. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi perencanaan pemerintah saat ini tuh kayak ya semacam salah bim doang gitu. Jadi nggak ada nggak ada peraturan pemerintah lah, baik itu Perpres, PP ataupun yang lainnya gitu. Tapi sejauh yang Mas ketahui atau mungkin Mas dengar lah, ini yang bisikin awal agar ini food estate ini harus terjadi ini siapa sebenarnya? Lokomotifnya, artinya kan biasanya ada orang gue datang nih, kayaknya cocok di sini kita buat tempat penampung durian kan, karena pedagang durian biasa nongkrong di sini. Nah, gimana nih Mas? Soalnya kan dalam kampanye sebelumnya ya, yang kita pernah lihat kayak bayangan untuk yuk kita swasembada pangan itu kan masih di dalam ketahanan yang umum, tapi dalam the real project yang langsung di periode kedua misalnya kita lihat food estate ini baru mulai terjadi gitu. Nah, kekhawatiran saya apakah food estate ini kepentingannya untuk perut rakyat Indonesia atau untuk kepentingan lahan oknum-oknum gitu. Jangan sampai dibangun bangunan lagi di tengah hutan kan orang juga. Ya ini kan asumsi orang lahan dibuka pasti kan wah ini pasti dibangun apa gitu loh, bukan lagi nanam gitu loh. Gitu maksudnya kira-kira. Jadi gini, kalau di undang-undang ya tentang pangan itu ada memang keharusan kita membuka lumbung pangan. Oke. Lumbung pangan yang memang diterjemahkan itu adalah food estate. Ya, tapi itu kan undang-undang besar ya. Yes. Tentang pangan, maka kita ada, saya lupa kawasan lumbung pangan apa gitu di undang-undang. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu kan bisa diterjemahkan bermacam-macam kan. Ketahanan pangan itu bukan cuma beras dan sebagainya sebenarnya. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya karena kita berbicara mengenai konflik kepentingan yang ada di program food estate. Karena gini, ada satu program food estate ya, di mana itu sudah dilakukan oleh kementerian
Tapi karena ada kepentingan dari kementerian lainnya, itu akhirnya ditarik dari kementerian tersebut ke kementerian yang kedua. Nah, dengan segala konflik kepentingannya lah ya. Nah, akhirnya apa yang sudah dibangun oleh kementerian dulunya itu semuanya berubah total. Iya. Nah, ketika berubah total seperti ini yang saya bilang memang di sini tarik menarik antara kementerian A dan kementerian B ini cukup erat, cukup kencang lah dan sebagainya gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya, ada kementerian yang dia tidak seharusnya mengurusi pangan, dia ngurusin pangan. Kita sebagai contoh, Kemenhan lah ya. Kemenhan itu dia sebenarnya nggak mengurusi untuk pangan, tapi karena Pak Jokowi langsung bilang, kamu ngurusin pangan untuk di daerah Kalimantan Tengah ya. Belajar project kali ya. Atau butuh eksekusi kali. Ya karena jujur sebenarnya ini berawal dari janji Pak Jokowi sendiri yang memang mau membuka estate lah dan sebagainya gitu. Dan ketika Pak Jokowi itu kan harus merealisasikan janji kampanyenya gitu. Nah itu akhirnya mendorong semua orang itu terlibat di program estate itu. Iya. Ada nggak semacam SKB gitu, ada beberapa kementerian gitu, misalkan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, ini kan soal perluasan hutan atau pembukaan lahan baru kan, ini kan berkaitan soal kategori peralihan lahan juga nih, apa ini HPH dan sebagainya kan pasti akan berputar ke situ. Nah, apakah ada pelibatan di beberapa kementerian itu, kalau setahu kita sudah? Jadi untuk dasar hukum ya, dasar hukum dari food estate ini sebenarnya belum ada. Jadi dia hanya berdasarkan pada keputusan Menteri Bappenas. Permen Bappenas belum ada PP-nya. Peraturan turunannya belum ada. PP itu kan lebih tinggi dari Kemen. Kemen Bappenas itu cuma menyebutkan semua program macam project food estate di beberapa daerah. Dan itu cuma Papua Utara dan Kalimantan Tengah. Jadi yang di NTB, Sumsel ataupun di Papua sana belum ada peraturannya. Nah, makanya memang kita sayangkan sebenarnya. Jadi pemerintah ini nampaknya ingin cepat-cepat membuka lahan baru gitu. Tapi unsur-unsur legalitasnya, unsur-unsur hukumnya itu belum ada. Makanya di satu sisi sebenarnya juga pemerintah untuk menganggarkan untuk di program food estate itu masih memakai anggaran operasional dari kementerian terkait tadi. Belum ada anggaran khusus untuk food estate. Berarti belum ada kucuran dana ya untuk anggaran ada, tapi untuk mata anggaran yang di RAPBN itu tidak ada detail untuk food estate karena itu belum ada PP-nya. Kalau Bappenas itu ada Kemen, tapi memang itu tidak sekuat PP lah. Nah, makanya itu kita sudah minta bahwa ya ini apapun nanti dan dimanapun nanti program food estate itu ada peraturan yang didukung. Artinya kita dorong itu ada peraturan. Bu, gimana Bu? Nah, kalau yang ini sedikit nih, kalau untuk perda di daerah itu sudah ada untuk pembukaan lahan seperti bukan hanya untuk food estate aja ya, pembukaan lahan untuk kembali kepada pemberdayaan masyarakat untuk membangun daerah yang bisa menghasilkan pangan itu sudah ada. Tapi kembali lagi, memang kendalanya itu adalah pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya memberikan dukungan, kecuali hanya perda. Makanya pemerintah daerah pun butuh pengawasan itu, sehingga butuh ahlinya lah untuk ini. Seperti di daerah ada beberapa daerah itu tanah ini cocok untuk apa dan tanah ini untuk apa. Tapi sahabat ini kan tanah itu hanya dihabisi,
ketika ditanam ini tidak tumbuh dalam hitungan 3 bulan, habis itu pindah lagi, dan itu banyak terjadi. Maka perda-perda daerah itu kembalikan tanah itu kepada masyarakat. Kalau mau kelola silakan dengan memberikan sebuah lapangan pekerjaan sih kembalinya gitu. Berarti ada tumpang tindih juga. Ada tumpang tindih kebijakan ya Bang. Iya. Beda ya antara tumpang tindihnya itu adalah dari provinsi ke kabupaten itu lebih cepat, tapi kali kabupaten naik ke provinsi itu agak mekanisme peraturannya berbeda lagi. Tapi sejauh yang Bung ketahui itu pemerintah daerah itu mengetahui bahwa ada instruksi tentang Ada. food estate ini. Ada. Untuk ini nih apa tadi bilang kan anggaran belum Ya. dikucurkan. Nah ini yang menjadi persoalan, yang isu yang lagi beredar itu adalah kejahatan lingkungan. Ya. Nah itu yang itu apa ya, dalam artian proyek ini itu penunjukan langsung atau lelang sebenarnya sih? Kalau saya melihat ini adalah penunjukan langsung, kalau lelang enggak. Penunjukan langsung dari orang yang mungkin dekat dengan pemerintah kalau saya lihat. Karena kan beberapa daerah di Indonesia kan bermacam-macam tipikalnya kan, untuk apa gitu. Ya karena kalau dalam kacamata normatif ya kita tahu bahwa food estate ini atau tahanan pangan ini kan tujuannya adalah bagaimana kita bisa menemukan kelimpahan pangan lah. Ya. Artinya kita bisa dapat pangan yang murah, Ya. masyarakat bisa mendapatkan akses kebutuhan pangan dari Sabang sampai Merauke itu bisa terkendali lah pangan kita. Karena kan kita tahu bersama bahwa ya saat ini era geoekonomi kan orang mulai berkompetisi ya, seperti di awal kan sudah dijelaskan sama Mas Huda ya, bagaimana India membentengi dirinya, bagaimana Amerika. Nah, artinya kita menyadari bahwa ini niat baik pemerintah, niat sih baik sebenarnya, cuma kan kita kan bernegara, artinya semua akan ada mekanismenya, ada regulasi yang harus ya tadi misalnya disampaikan bahwa payung hukum harus ada, karena ini bicara soal pertanggungjawaban kepada publik bahwa ini harus berjalan dan karena lahan sudah dibuka misalnya, artinya tadi terkait soal kejahatan lingkungan ya kan kita juga negara daerah yang berpotensi ancaman bencana kebakaran juga sering terjadi di tempat, apalagi wilayah-wilayah itu juga kita kan memang sering langganan juga terjadi gitu, kasus-kasus kebakaran. Nah kira-kira kalau menurut Mas Huda idealnya gimana sih pemerintah? Artinya ini kan udah berjalan nih, yang harus dicari formulasinya sehingga tidak seperti bahasa Mas Baik awal bahwa jangan sampai kejadian dengan proyek-proyek yang lain lah gitu, karena ini soal menyangkut Hajat orang banyak, perutnya rakyat Indonesia. Asik. Gitu. Silakan Bro. Iya, jadi gini Mas. Ini kan kenapa sih food estate ini? Seperti saya bilang kan sebenarnya anggarannya udah ada. Anggaran itu udah ada di Anggarannya udah ada. RKP itu udah di RKP itu ada kerja pemerintah untuk anggaran major project food estate udah ada. Oke. Nah, tapi di satu sisi itu kan cuma berbasiskan Kepmen, bukan berbasiskan PP. Iya, oke. Ya, Bedanya di situ ya. ya, makanya kalau udah ada PP itu sebenarnya dari Kemenju juga sudah bisa mengusulkan secara langsung untuk program food estate. Nah, tapi karena itu belum ada PP-nya, yang itu harusnya turunan dari undang-undang pangan. Iya. Nah, ini belum ada gitu. Makanya saya bilang kalau kita mau benar, langkahnya adalah membuat satu turunan dulu PP tentang mengenai food estate, sehingga di PP tersebut tujuannya apa, kemudian bisa dilihat secara jelas juga peran dari Pemdanya seperti apa, peran dari pemerintah pusat seperti apa gitu kan, peran dari bahkan pemerintah desa itu seperti apa tuh, itu harus diatur dalam peraturan yang lebih rinci dibandingkan dengan undang-undang. Karena di undang-undang cuma mengamanatkan bahwa pemerintah harus membentuk kawasan sentra produksi pangan. Nah, inilah yang sebenarnya kita inginkan, bahwa tidak ada lagi tuh peran dari Pemda kok nggak dilibatkan, ya, peran dari penyakit itu. Iya, Pemdes juga nggak dilibatkan dan sebagainya. Bahkan mungkin juga ada masukin di BP itu adalah peran dari kementerian lainnya, kemudian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya.
Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan adanya PP tersebut gitu. Karena kalau kita lihat ya Mas ya, praktiknya di food estate di Kembang Masjid-Hutan di Sumatera Utara itu sudah berjalan oleh Kementerian Pertanian, tapi ketika sudah jalan ternyata diambil oleh Kemenko Marves untuk dijadikan project di situ. Iya. Sebagai pilot project mereka. Dan di situ kan diambil oleh Kemenko Marves dan dibentuklah badan gitu. Ya, dibentukkan badan, kita nggak tahu kepentingan apa teman-teman di situ. Nah, ini ternyata dibentuknya badan dan itu langsung menegasikan atau mengurangi legasi dari pemerintah daerah. Badan ini lebih kuat dibandingkan dengan berjalan. Walaupun saya nggak tahu sebenarnya ada tim transisi di situ gitu. Tapi tim transisi itu ternyata nggak berjalan dengan optimal, makanya kembali lagi mereka yang sudah dilatih sama Kementerian Pertanian coba berikan ya di bantuan ya, atau kembali lagi mereka nggak menanam hal yang serupa lagi ketika dia diambil alih oleh berbagai desa. Dan makanya kita perlu dukung PP itu karena itu pasti akan mengatur peran dari masing-masing instansi. Tapi untuk ini ya, soal tidak adanya regulasi yang kuat lah, ini akan menjadi suatu persoalan lagi nih. Misalnya untuk mengaudit lah anggaran-anggaran yang sudah dilakukan, misalnya membawa alat berat kan itu butuh biaya tuh, ya kan? Dan kan kalau dalam setiap aktivitas project itu kan orang tahu bahwa dia punya timing, punya batas waktu sampai kapan ini harus selesai, ini ready, ini di launchingnya kapan, kan biasanya gitu kan gitu. Nah itu di food estate ini ada nggak Mas kayak gitu? Kan biasanya kalau orang mau buat jembatan nih ada sekian dana sekian tahun sekian gitu selesai gitu loh. Nah, ada, kalau kita lihat di rekening kerja pemerintah itu ada. Anggaran untuk A, B, C itu komplit semua aja. ada ya. Jadi di anggaran itu ada di RKP, tapi memang belum kuat payung hukumnya. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin itu payung hukumnya apa, Kemen, dia bisa membawahi semua ini enggak gitu. Ya, paling lintas sektor. Ya, bagian gitu. Nah, terkait dengan timeline tadi, menariknya gini Mas. Jadi ada cerita menarik tentang food estate di Sumba ya. Sumba itu ya sudah ditanam jagung itu. Terus habis itu Pak Jokowi datang. Bagus. Hasilnya begitu gitu kan. Pak Jokowi pergi, udah nggak ada lagi. Ini nggak ada lagi karena udah panen atau karena udah nggak ada Pak Jokowinya. asal Bapak senang? Kalau Pak Jokowi udah meresmikan dan seremonial gitu, itu akan kembali lagi ke jalan pabriknya lah. Nah makanya di situ juga kita tutup sebenarnya program potensi sustainability seperti apa. Karena jujur untuk SDM yang tadi ya, ketika SDM A biasa nanam A gitu kan, tapi diminta untuk nanam produk yang lainnya, itu kan perlu transfer knowledge, apalagi dengan sistem tanam yang beda. Petaninya datang dari Pulau Jawa, itu perlu transfer knowledge, kemudian perlu juga adaptasi juga gitu kan. Nah kita tuntut sebenarnya program food estate ini bukan cuma hanya sampai 2024. Jangan cuma di periode ini gitu lah ya. Ya cuman zamannya Pak Jokowi udah lepas gitu. Iya. Karena ketahanan pangan ini bukan cuma masalah hari ini saja, tapi ketahanan pangan itu juga harus seterusnya. Jangan sampai terulang lagi klaim swasembada cuma setahun doang. Jadi klaim swasembada itu harus dalam jangka panjang, karena kita lihat program yang saat ini nampaknya hanya dikhususkan untuk jangka pendek. Setelah diresmikan itu akan hilang. Tapi perlu nggak sih untuk audit ini? Audit estate itu? Kalau menurut saya sih memang sangat perlu ya, karena
beberapa daerah sudah. Untuk transparansi. Transparansi biaya itu sangat perlu, karena kan kita nggak tahu nih food estate ini kan dibuat hari ini, besok nggak tahu kelanjutan, tapi anggaran sudah keluar dan berapa banyak daerah pun berharap seperti itu pun tidak terrealisasi. Seperti banyak kan yang dibilang dari abang, survei habisnya selesai banyak. Itu khusus untuk di NTB, saya udah ngeliat langsung di Kabupaten Bima itu seperti itu. Datang Menteri Menteri Pertanian, datang jagung, udah besok ternyata ada konflik, ternyata tanah yang diresmikan sengketa. Nah, hal-hal seperti itu banyak. Alatnya kena jual lagi. Nah, kalau alatnya saya nggak tahu, itu alatnya itu hanya sebagai seremonial menyerahkan. Begitu 2 hari kita ke sana, tiba-tiba ternyata tanah sengketa. Nah, itulah saya bilang bener nih ya. Asal Bapak senang itu, makanya pas bilang ya memang menerapkan itu karena kita bicara jagung, karena kan paling terbaik. Tapi habis sekarang ya selesai. Ya, saya bilang ya memang perlu penerapan itu, perlu juga peraturan presiden. Jika memang harus dilanjutkan atau ya cuma hanya seremoni aja sih buat saya. Atau mungkin ini menjadi titik awal bahwa bagaimana menuju suasana pendapangan itu startingnya dimulai oleh di eranya Pak Jokowi, misalnya kita ambil positifnya seperti itu ya. Positif ya. Ya, tapi kalau itu yang diinginkan maka ya tadi yang seperti disampaikan sudah bahwa payung hukumnya harus jelas. Ya. Enggak starting point siapapun nanti ke pergantian pemimpin atau pemerintahan selanjutnya. Nah, ini bisa dievaluasi dan bisa dilanjutkan. Ya, program berkelanjutan lah ya. Tapi yang tadi kasusnya yang tadi Mas sampaikan bahwa ada kunjungan tiba-tiba jagungnya awal panen hilang. Nah, ya kita berharap jangan sampai ini hanya semacam social engineering, rekayasa sosial bahwa gaya di pemerintahan yang ada di negara tetangga kita ada gitu juga dulu kan gitu. Oh, ada lumbung pangan, tiba-tiba orang datang, pemimpinnya datang disuguhi semua padi gitu. Setelah balik kosong gitu. Nah, kita berharap tidak seperti itu ya. Tapi belum dijawab dari soal transparansi ini audit. Perlu nggak? Gini, anggaran food estate untuk tahun 2022 itu mencapai 1,3 triliun. Jumlah yang sedikit kan. 1,3 triliun itu untuk 5 daerah, Sumut, Kalteng, kemudian Sumatera Selatan, Sumba, NTT, sama satu lagi di Papua. Nah, 1,3 itu situ. Paling banyak itu di Kalimantan Tengah. Itu anggaran yang besar dan tentu namanya keluar dari uang negara ya. Itu harusnya bisa diaudit. Tapi memang kita harus melepaskan audit ini dari kepentingan politik sebenarnya. Betul. Karena jujur nih, kalau ini sudah ada kepentingan politik di situ, ini udah repot juga gitu kan. Tumpang tindih lagi. Dan 1,3 triliun kan nggak sedikit bos. Gede itu. Gede banget itu kan. Nah, ini perlu audit sebenarnya untuk transparansi anggaran, tapi memang harus disasarkan pada ya tadi kepentingan rakyat. Dan juga kalau saya pribadi sebenarnya bukan cuma audit anggaran, audit kinerja. Jadi anggaran memang itu bisa aja digunakan, memang udah keluar bit sekian, udah keluar pupuk sekian, ada barangnya, tapi susah dan belinya seperti apa, itu yang harus dipertanggungjawabkan juga. Makanya sering saya sampaikan bahwa program food estate ini itu harus melihat faktor sustainability seperti apa. Jangan sampai ya ini jadi setahun, ya bisa periode sekali gitu kan. Iya kan, tapi ini harus berkelanjutan sehingga kalau saya lihat sebenarnya ya tadi benar, tujuan pemerintah itu sudah bagus, memberikan akses pangan ke masyarakat dengan harga yang lebih murah karena disediakan dalam negeri, plus sebenarnya juga bisa menguntungkan petani lokal. Nah, tapi yang kita lihat adalah implementasi seperti apa. Kadang kalau kita lihat cerita ya, sebenarnya kan di Kalimantan Tengah itu sudah ditetapkan dua, ada Kapuas sama Kabupaten Pulang Pisau. Nah,
Tapi tiba-tiba di tengah jalan itu muncul Kabupaten Gunung Mas. Dan hasilnya seperti apa kita lihat sendiri di beberapa media itu, Hancur. gagal singkong, kecewa dan sebagainya itu, gagal panen, yang akhirnya itu menjadi menimbulkan cost lingkungan. Cost lingkungan yang itu harus dibayar mahal. Nah, itu juga harus dihitung sebenarnya. Dihitung dalam audit kinerja. Karena kalau kita melihat cuman audit dari keuangan, oke lah itu memang dikeluarkan gitu. Tapi kinerjanya seperti apa? Itu yang harus kita juga. Setuju. Ya, saya pikir ya mau project apapun, atau itu project yang paling terkecil sekalipun, kalau itu sudah menyangkut uang negara ya itu harus diaudit. Itu tahu jawaban. SOP-nya udah gitu. Nah, apalagi ini menyangkut apa hajat orang banyak, orang Indonesia bro gitu. Ini menyangkut bagaimana kita bisa mendapat. Jadi kalau pusatnya nggak jalan lagi, dapat juga kita nggak bisa makan gini. Iya gitu. Mahal nanti kentang dan sebagainya kan gitu. Kita gimana bro? Impor lah. Impor. Aduh. Apa kata dunia kan gitu. Apalagi kalau kita bicara beras kan kita kan bukan hanya berpatok beras itu di Pulau Jawa, di tempat kami dan lain itu beras juga bagus juga. Jadi itu yang ladang itu bagus sebenarnya. Jadi nggak harus dikit-dikit udah ambil berasnya Karawang, jadi udah nggak ada. Iya. Pengen seperti itu. Setuju. Saya juga pingin juga gitu pak. Tidak ada lagi bahasa dengan kita ini apa merusak lingkungan. Padahal kita ingin membangun sebenarnya, membangun sesuatu yang memang kita punya asli daerah situ seperti kentang, kacang-kacangan itu kan bagian dari jangka panjang sebenarnya. Tapi kalau ini program hanya di Pak Jokowi, besok siapa presiden ya saya bilang ya seremoni aja sih buat saya. Kita kembali ke daerah masing-masing aja, kita bangun sendiri sudah selesai dengan petani yang ada gitu. Ideal kan kalau kemudian food state ini kalau kemudian didorong ke Kementerian Desa misalnya, kan desa kan salah satu yang memang uji tombak ya kita tahu bersama ya, misalkan dipaketkan proyeknya bareng gimana? Tumpang tindih lagi Kalau tuh. menurut bayangan Mas gimana? Jadi pada 3 tahun setelah dikucurkannya dana desa, memang pemerintah itu memfokuskan dana desa itu untuk sebagian lumbung pangan di setiap desa. Iya. Ya kan? Tapi apakah itu efektif? Nggak ada juga. Ada juga gitu. Sama Itu sudah dilakukan kalau misalkan desa ini ada lumbung pangan. Mulu kan, Sudah. tahu aja. Sudah dan pemerintah desa itu sudah ada program untuk kan tahun pertama dana desa kan bisa untuk infrastruktur. Yes. Terus beberapa 2 tahun atau 3 tahun setelahnya itu digunakan untuk aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah membangun lumbung pangan. Nah, tapi sampai sekarang itu saya belum melihat sebenarnya peran dari desa ini untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sebenarnya itu bisa aja gitu. Dan itu memang bisa dilakukan, tapi itu sudah dilakukan dan efektif. Jadi saya rasa jawabannya ya pangan efektif. Karena core-nya desa itu beda. Karena yang pertanian ya ada kementerian ya, ada Kementan, ada Bapanas dan sebagainya. tapi semua menteri harus ikut terlibat, repot juga, nggak jalan juga. Yang lain nggak jalan juga. Iya. Pembagiannya itu nih. Iya. yang jalan satu aja. Ya memang ya Punya kewenangan besar nanti kan. ABS aja saya lihat semuanya. Soal program ini sebenarnya sih bagus ya. Iya. Cuma eksekusinya aja nih. Ya, implementasinya ke depannya nggak ini. Itu. Nah, gimana pendapat kalian berdua soal solusi ini agar terlaksana program ini? Gimana? Ya kalau saya segini, apa yang sudah dibuat Pak Jokowi seperti abang tadi sampaikan ini diteruskan. Memang perlu juga kita buat PP Iya. untuk mempercepat. Kedua adalah ini butuh kerjasama antara dari hulu ke hilir dan dari masyarakatnya juga. Ini butuh peranan masyarakat. Karena tanpa ada masyarakat sipil menunjang tidak akan berjalan juga. Itu pendapat saya. Gimana? Jadi yang pertama tadi pasti kita harus evaluasi program, evaluasi dari sisi anggaran,
dan evaluasi dari sisi kinerja. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tadi sebutkan juga harus ada peraturan perundangan yang kuat, minimal PP lah, PP untuk bisa kita melihat, oh ternyata pelaksanaan Foodestate sudah dilakukan PP ini loh. Yang ketiga adalah kita harus bisa beradaptasi dengan kearifan lokal. Jujur itu yang belum ada dalam pelaksanaan program Foodestate. Kearifan lokal ini dihilangkan dengan memaksakan kehendak dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat ingin nanam A, ya lu harus nanam A dengan sistem B, itu dengan sistem B. Nah, makanya memang kita perlu mengangkat juga kearifan lokal, makanannya, pola tanamnya, bahkan sampai kepada aktivitas sosial masyarakat di situ. Nah, yang terakhir adalah ya ini program yang sebenarnya tujuannya baik, tujuannya adalah untuk masyarakat luas, membantu petani juga, tapi kita harapkan sebenarnya implementasi dari program ini lepas dari kepentingan politik praktis. Kita pasti nggak bisa lepas dari politik, karena kan itu kebijakan publik. Tapi kita coba melepaskan dari politik praktis yang dimana tadi itu, misalkan ada menteri datang akan bagus hasilnya, setelah tidak ada kunjungan lagi akan kembali ke jalan bangkit. Nah itu kan karena politik praktis di situ kan. Makanya perlu ada kajian lebih mendalam mengenai satu lokus itu kenapa harus diberikan Foodestate. Dan itu saya belum lihat. Oke. Ya, saya sih pada prinsipnya bahwa harapan besar Foodestate ini menjadi lokomotif untuk kita, mimpi besar kita tentang swasembada pangan. Karena itu sudah menjadi cita-cita kita, karena satu, selain kita negara maritim, kita juga termasuk daerah yang agraris ya. Nah, artinya masa mimpi itu terpendam begitu saja dalam satu periode. Kita berharap ini terus akan dijalankan, tapi dengan regulasi yang jelas, dengan keterbukaan gitu, sehingga kemudian tidak terkesan bedakan dalam menyusun sebuah proyek atau sebuah program. Oke, Sobat Bangsa, kita harus mengakhiri diskusi kita. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita persilakan untuk kedua narasumber ini menyatakan closing statement. Boleh kritik atau mengkritisi program Foodestate ini dengan cara membangun dan positif ya. Kita juga harus yang mudah-mudahan ini mengajarkan mengkritisi ini tidak asal dengan kebencian lah. Sebenarnya ini program bagus, Mbak. Nah, ya gini, kalau saya sih prinsipnya kita memerlukan edukasi kepada masyarakat, kita belajar jujur. Jadi kita ya pahit, kita bilang pahit. Nah, karena itu lelaki sejati seperti itu. Harus jujur. Jadi oke, saya buat salah bro, saya minta maaf. Jadi kita belajar hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian di Foodestate ini ada kesalahan, ada kekeliruan, ya pemerintah bisa meminta maaf. Ya, kita akan melakukan perbaikan yang baik misalnya. Itu ciri lelaki sejati dan pemimpin. Gimana kan untuk saya berharap Foodestate ini bukan hanya program asal Bapak senang, tapi ini butuh keseriusan yang sangat ini. Karena bagaimanapun kita ini negara besar, butuh ketahanan pangan jangka panjang. Maka kita punya masyarakat yang sangat mempertahankan adat dan budaya itu sangat baik. Semoga ini ke depan lebih serius lagi dan ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk lebih berkesinambungan ke depan. Itu aja. Maksud? Oke, jadi memang Foodestate ini adalah satu program yang tadi biar patut dikritisi, patut diawasi oleh masyarakat. Dan kita harap sebenarnya dari kritik, dari evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik
atau juga dari DPK ataupun dari lembaga lainnya, kemudian juga dari masyarakat juga ikut mengkritisi, pemerintah juga mempunyai satu kesadaran diri bahwa ya program food estate ini masih banyak kekurangan. Itu yang paling penting. Dan pemerintah itu juga harus bisa, kita ada lah ya beberapa solusi yang tadi kita sampaikan. Pemerintah juga harus bisa mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh masyarakat gitu. Tentang program bahwa ada negatifnya satu program itu sebenarnya kebijakan publik itu tidak dapat menggunakan semua pihak, tapi kita yang kita cari adalah kita mengoptimalkan keuntungan dari semua pihak. Mengoptimalkan itu bukan berarti itu harus untuk besar, tapi untungnya itu harus bisa dinikmati oleh lokal. Makanya petani, masyarakat yang membeli produk pertanian itu juga harus menjadi sasaran target dari food estate. Karena itu saya harap pemerintah ada keinginan untuk mengevaluasi hal itu. Oke, itulah diskusi kita Sobat Bangsa. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam diskusi kita karena kita masih belajar. Indonesia negara besar, terus melaju, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada foto lagi.